Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah rumah yang terbuat dari es justru bisa bikin kita tetap hangat? Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Oke, kita langsung aja masuk ke teka-teki utamanya ya. Coba deh, pikirin. Gimana bisa sesuatu yang dibikin dari es, yang jelas-jelas dingin, malah bikin kita jadi nyaman? Ini kan kayaknya ngelawan logika banget kan? Buat jawab pertanyaan itu, yuk kita bayangin lagi jalan-jalan ke kutub utara yang beku. Di sana, suku Inuit udah bertahan hidup ribuan tahun loh. Di tengah lautan es, satu-satunya bahan bangunan yang mereka punya ya salju. Ini bukti nyata betapa cerdasnya manusia. Nah, di sini nih kita perlu sedikit mengubah cara pandang kita. Sebenarnya masalahnya itu bukan ngelawan rasa dingin yang masuk. Faktanya secara ilmiah tuh nggak ada yang namanya dingin. Yang ada cuma ketidakadaan panas. Jadi pertarungan sesungguhnya adalah gimana caranya kita nahan panas tubuh kita yang berharga biar nggak kabur keluar. Dan ini ngebawa kita ke konsep kuncinya, insulasi atau isolasi. Gampangnya, anggap aja ini kayak sebuah penghalang yang tugasnya memperlambat perpindahan panas. Ini tuh senjata rahasia alam buat tetap hangat. Dan kita bakal lihat gimana salju ternyata jadi salah satu isolator terbaik yang pernah ada. Alam tuh penuh banget sama contoh-contoh insulasi yang jenius. Coba deh lihat berang-berang laut. Bulu mereka emang lebat banget, tapi rahasia utamanya ada di teksturnya yang kayak berduri gitu. Duri-duri kecil ini menciptakan kantong-kantong udara. Dan coba tebak, kepingan salju bekerja dengan cara yang persis sama. Dan ini dia nih, fakta yang paling bikin melongo. Salju yang baru turun, yang halus kayak bedak itu, ternyata isinya bisa sampai 95% udara yang terperangkap. Udara itu isolator yang super hebat. Jadi, pas kita membangun rumah dari salju, kita itu sebenarnya lagi membangun rumah dari udara. Keren banget kan? Oke, sekarang kita udah tahu bahan rahasianya itu udara. Yuk kita lihat gimana para insinyur jenius zaman dulu, yaitu para pembangun iglu, manfaatin ilmu fisika ini. Soalnya iglu yang sering kita lihat di kartun-kartun itu sama sekali nggak akurat. Jadi gini, kita nggak bisa asal pakai salju aja. Ada dilema Goldilocks di sini. Salju yang kayak bubuk itu isolatornya bagus banget, tapi terlalu rapuh buat dijadiin bangunan. Sebaliknya, es yang padat emang kuat, tapi isolatornya payah banget. Nah, jawabannya ada di tengah-tengah, salju padat yang udah terkompresi. Cukup kuat buat dibangun, tapi masih penuh sama kantong-kantong udara buat insulasi. Pas banget. Oke, sekarang kita ngomongin bentuknya. Aku yakin, hampir semua dari kita kalau disuruh gambar iglu, pasti gambarnya bakal kayak setengah bola sempurna begini, iya kan? Dan ternyata, bentuk setengah bola yang sempurna itu malah nggak stabil loh. Iglo yang asli itu bentuknya jauh lebih pinter dari itu. Iglu yang asli itu pakai bentuk yang namanya lengkungan katener. Coba bayangin deh, kamu pegang rantai di kedua ujungnya, terus biarin ngegantung. Nah, bentuk lengkungannya itu, dia. Bentuk ini bisa nyebarin beban dengan sempurna, jadi super stabil dan kuat tanpa perlu tiang penyangga di dalamnya. Ini sih jenius banget arsitekturnya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan mungkin yang paling keren dari semuanya. Gimana caranya tubuh kita sendiri jadi tungku pemanas di dalam iglu itu? Ini benar-benar luar biasa sih. Jadi, panas tubuh kita itu nggak sia-sia. Panasnya itu bikin lapisan dinding paling dalam iglo meleleh sedikit. Terus air lelehan ini nyerep ke celah-celah antar balok salju dan membeku lagi. Proses ini tuh secara efektif bikin iglo jadi makin kedap udara dan makin kuat. Jadi makin lama kita di dalam, bangunannya malah makin kokoh. Desain interiornya juga nggak kalah pinter. Kita semua tahu kan udara panas itu naik ke atas, makanya tempat tidur dibikin lebih tinggi. Sementara itu, udara dingin yang lebih berat bakal turun dan ngumpul di lubang pintu masuk yang posisinya lebih rendah. Ini secara otomatis menciptakan kantong udara hangat yang nyaman, pas banget di tempat kita berada. Jadi, ini dia intinya. Dengan semua elemen ini bekerja sama, insulasi dari salju, bentuknya yang super kuat, dan panas tubuh kita sendiri, suhu di dalam iglu bisa jadi 40 derajat Celcius lebih hangat dari suhu di luar. Bayangin, di luar bisa jadi minus 45 derajat, tapi di dalam bisa di atas titik beku. Dan itu semua cuma pakai tenaga dari panas tubuh manusia. Gila kan? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya deh. Keinginan buat gak mati kedinginan itu emang motivator yang kuat banget. Tapi otak kita yang cerdas inilah yang berhasil mengubah bahan yang kelihatannya mustahil jadi tempat berlindung yang super nyaman. Jadi, iglu itu bukan sekedar tumpukan salju ya, tapi sebuah sistem rekayasa yang super brilian.
Ini jadi bikin kita mikir ya, bahan-bahan simpel apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya punya kekuatan super ilmiah yang tersembunyi? Pencet tombol like kalau kalian suka pembahasan kali ini, bagikan ke teman-teman, dan subscribe untuk konten seru lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.